Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita bisa berjumpa kembali, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam keadaan yang baik, dan hanya oleh karunia-Nya pula kita bisa saat ini beribadah bersama-sama. Sungguh bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan selalu baru rahmat-Nya setiap pagi. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan pengakuan ini dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Tibalah waktunya kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan membuka hati kita dan mengizinkan Tuhan berfirman kepada kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu waktu yang terbentang di depan kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah waktu ini dan bukalah hati kami supaya kami bisa mendengar, kami bisa melakukan dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama saat ini untuk membaca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku untuk menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak." Cerita ini mengingatkan kepada kita sebuah teladan, mengajarkan kepada kita sebuah teladan tentang menjadi percaya, tentang berharap, tentang meminta, tentang memberikan segala sesuatu, mengucapkan kepada Tuhan segala sesuatu yang kita butuhkan. Saya mengajak kita bersama-sama pada hari ini untuk belajar tentang percaya kepada Tuhan. Suatu ketika di Afrika, di satu tempat di Afrika, ada seorang misionaris datang ke sana dan dia punya kerinduan yang sangat dalam untuk bisa menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang dipakai di tempat itu. Tapi misionaris ini mengalami satu kesulitan karena dia tidak bisa menerjemahkan kata percaya ke dalam kalimat, ke dalam bahasa suku tersebut, maksud saya. Dia selalu kesulitan apa kata yang tepat yang bisa dipakai untuk menerjemahkan kata percaya ini. Dan setiap kali ketemu kata percaya dia tidak bisa. Dan suatu ketika dia pergi ke satu kompleks tempat tinggal kecil di suku itu, dan ada pembawa berita yang berlari, sepertinya berita yang dibawa itu sangat urgen, dan tempat pelari ini datang dari tempat yang sangat jauh. Akhirnya dia kelihatan sekali sangat kelelahan, dan pelari ini masuk ke dalam ruangan di tempat di mana si misionaris ini ada, dan dia langsung menyampaikan dalam bahasa setempat. Misionaris ini mengerti semuanya, tetapi ada satu kata yang dia baru dengar, ada satu frase yang dia baru dengar. Dia tidak mengerti itu, dan dia bertanya, "Apa sih kata itu?" Kemudian orang yang mengerti ngomong seperti ini. Pelari itu tadi ngomong, "Aku ada di akhir kekuatanku. Itu sebabnya aku meletakkan semua bebanku di sini." Jadi dia menjelaskan kira-kira maksud frasa itu seperti itu. Aku sudah habis. Aku sudah tidak punya kekuatan lagi, dan aku meletakkan semua bebanku di sini. Aku membaringkan
semua bebanku di sini. Tiba-tiba misionaris itu mengatakan, puji Tuhan, ini dia arti kata percaya. Arti kata percaya akhirnya dia peroleh, yaitu aku sudah habis, aku sudah tidak bisa apa-apa lagi, dan aku mau menaruh semua bebanku di sini. Aku mau membaringkan diriku di sini. Itu dia percaya artinya. Itulah arti percaya. Saya mau mengajak kita semua pada hari ini belajar bahwa hanya dengan percaya kepada Tuhan kita mendapatkan hidup. Hanya dengan percaya kepada Tuhan kita mendapatkan hidup. Lalu bagaimana caranya kita percaya kepada Tuhan? Teks yang kita baca tadi Bapak Ibu itu menunjukkan caranya bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Saya akan membaca bagi kita sekali lagi ayat 1 di pasal 4 tadi. Salah seorang istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Wanita ini dia mengadukan masalahnya. Jelas sekali, salah satu dari istri para nabi mengadukan. Dia punya masalah dan dia datang mengadukan masalahnya. Dan saking dia punya masalah, saking dia mungkin sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan, mungkin dia sudah kehabisan akal, dia seperti menunjukkan apa yang sudah dikerjakan oleh suaminya. Dia ngomong seperti ini, "Engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Kalau mau dilanjutkan dalam bahasa kita, hambamu itu loh takut akan Tuhan. Dia sudah takut banget. Sekarang bagianmu tolonglah. Itu karena dia sudah takut, tolonglah. Dan balik lagi, kemudian dia mengutarakan ketakutan berikutnya. "Hambamu, suamiku ini sudah mati, dan sekarang penagih hutang mau datang. Nanti anak-anakku akan diambil jadi budaknya." Jadi si wanita ini dia menyampaikan keluhannya, si wanita ini dia menyampaikan masalahnya, si wanita ini dia menyampaikan apa adanya. Dia datang dengan segala kelemahannya dan sudah dia ngomong semuanya. Bahkan dia berani sampai menuntut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia pun pernah melakukannya. Ketika Nehemia sedang melakukan pekerjaannya, dia seperti ngomong sama Tuhan, "Engkau melihat kesalehanku, engkau melihat apa yang sudah aku berikan kepadamu. Sekarang tolonglah aku." Wanita ini berani ngomong seperti itu. Sama seperti Nehemia, dia juga dalam keadaan terjepit. Wanita ini juga dalam keadaan terjepit. Keadaan terjepit membuat kita berani bertindak. Untungnya baik Nehemia maupun wanita ini, dia bertindak dengan datang kepada Tuhan, dengan datang kepada hambanya. Yang pertama yang saya ingin katakan adalah, datanglah kepada Tuhan sebagai seorang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh membutuhkan maksudnya. Cara pertama untuk menunjukkan kepercayaan kita adalah datanglah kepada Tuhan sebagai seorang yang sungguh-sungguh membutuhkan, dan memang kita sangat membutuhkan, dan memang kita tidak bisa apa-apa. Wanita ini tadi seperti saya katakan, dia sangat membutuhkan sampai dia berani seolah-olah mengatakan, "Suamiku sudah begini, sekarang bagianmu, tolong aku. Suamiku sudah kerjakan bagian, sekarang tolong aku." Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya di kisah ini kita bisa melihat dari teladan wanita ini. Itu berarti datang sebagai seorang yang betul-betul membutuhkan, yang tidak punya daya, yang tidak mampu menolong diri sendiri. George Mueller, seorang pendoa yang luar biasa, dia pernah mengatakan seperti ini, "Iman mulai ketika kekuatan manusia sudah tidak ada lagi." Iman mulai, kepercayaan kepada Tuhan mulai
ketika kekuatan manusia sudah tidak ada lagi. Apakah sekarang kita punya kekuatan? Jika Tuhan tidak menolong kita semula, jika Tuhan tidak menebus kita dari segala dosa, jika Tuhan tidak mengaruniakan keselamatan, menganugerahkan kepada kita kehidupan, apakah kita punya daya? Itulah sebabnya saya mengajak kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk setiap hari, setiap saat kita ada di dalam satu pemahaman, kita hidup di dalam satu sikap bahwa sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya jika tidak ada Tuhan. Segala sesuatu yang kita punya, yang kita mampu kerjakan, ini semua diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mulailah hari. Oleh sebab itu, kerjakan setiap aktivitas dalam satu kesadaran bahwa ini adalah anugerah. Itu sebabnya aku percaya. Itu sebabnya aku percaya. Itu sebabnya aku percaya. Aku percaya. Percaya adalah datang kepada Tuhan dalam sikap sungguh-sungguh membutuhkan keselamatan, membutuhkan hidup yang penuh dengan kualitas, penuh dengan pengharapan. Lalu apa yang kedua? Apa arti percaya yang kedua? Arti percaya yang kedua adalah bawalah dirimu kepada Tuhan apa adanya. Arti percaya yang kedua adalah bawalah dirimu kepada Tuhan apa adanya. Ayat 2 dari pasal 4 mengatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan ini, hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat ini menarik, Bapak Ibu. Saya ingat saya tahu kita semua pasti punya pengalaman ini. Entah zaman dulu atau sekarang. Ketika orang tanya, gimana? Punya apa kamu? Aku gak punya apa-apa asli. Arti dari kata aku gak punya apa-apa itu apa? Ya memang tidak punya apa-apa. Adakah seseorang di muka bumi ini yang tidak punya apa-apa? Menurut saya tidak ada. Paling sedikit dia punya kehidupan di dalam dirinya. Jadi orang yang masih hidup, dia pasti memiliki sesuatu. Pengemis, apakah dia tidak punya apa-apa? Dia punya baju yang dimilikinya. Dia punya semangat untuk mencari makan yang akan dimakannya kemudian. Kita, apakah kita tidak punya apa-apa? Kita punya, kita masih punya rumah, kita punya sepatu, kita punya makanan meskipun sedikit. Wanita ini menjawab, aku tidak punya apa-apa. Dia tidak berhenti di situ. Tapi aku punya sebuah buli-buli berisi minyak. Wanita ini jujur mengatakan keadaannya. Aku tidak punya apa-apa. Tapi di dalam kejujurannya, di dalam tekanannya, dia melihat satu peluang di mana Tuhan bisa memakai. Dia seperti melihat, siapa tahu apa yang aku punya ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati aku. Dia ngomong, aku tidak punya apa-apa. Tapi aku punya buli-buli. Ingatkah tentang Andreas yang saya pernah jelaskan kepada kita semua? Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus melihat ada banyak sekali orang, mereka lapar, lebih baik kita kasih makan. Andreas ngomong, di sini ada 5 roti dan 2 ikan, tapi apalah artinya? Di sini ada 5 roti dan 2 ikan, tetapi apa artinya? Sama seperti wanita tadi. Aku tidak punya apa-apa kecuali Bapak Ibu, inilah
sikap itu. Sikap di mana masih bisa melihat bahwa diri kita memiliki sesuatu. Sikap masih bisa menumbuhkan keoptimisan di tengah tekanan yang luar biasa. Sikap sikap masih punya kemauan, sikap masih melihat kelebihan, sikap masih bisa melihat peluang, begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada cerita. Ada satu orang pergi ke sebuah desa. Dia begitu pergi ke sana, dia merasa saya ingin melakukan sesuatu di sana. Kemudian dia pulang dari desa itu dengan lesu, ketemu orang sedang bertani di jalan. Orang itu bertanya, kamu dari mana? Aku dari desa sebelah. Gimana keadaan desa itu? Aduh, parah. Di desa itu tidak ada yang ngerti bahasaku. Di desa itu nggak ada yang bisa mengerti apa yang aku ucapkan. Aku harus tidur di lantai. Makanannya ya ampun, aduh, nggak terbiasa sama sekali. Kamu jangan pergi ke sana. Beberapa waktu berselang, datanglah lagi orang yang lain ke sana dengan harapan yang sama. Dan orang itu pulang dari sana ketemu sama bapak yang sama, yang sedang mengerjakan sawahnya juga. Kamu dari mana? Aku dari desa itu. Di mana? Desa yang itu tuh. Oh, gimana keadaannya? Wah, keren banget. Di situ aku belajar sesuatu yang baru. Mereka tidak ada yang ngerti bahasaku, jadi akhirnya kita ngomong pakai bahasa isyarat begitu. Wah, menyenangkan sekali, tantangan baru. Aku di situ untuk pertama kalinya dalam hidup aku tidur di lantai, dan wah, pengalaman itu luar biasa. Makanannya ya ampun enaknya. Baru pertama kali aku melihat makanan dan merasakan makanan yang seperti itu. Menyenangkan sekali. Bapak Ibu Saudara bisa melihat perbedaan antara orang pertama dan orang kedua. Mereka sama-sama mengalami pengalaman yang sama, tetapi mereka bisa menilai dengan cara yang berbeda. Percaya itu seperti itu. Percaya itu seperti itu. Kita datang kepada Tuhan apa adanya, mengucapkan semua kelemahan kita, tetapi kita juga melihat bahwa kita masih punya sesuatu. Seperti saya katakan tadi, selama orang masih hidup, dia pasti punya sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan, untuk untuk membangkitkan kehidupannya. Dalam bahasa bisnis, selama orang masih hidup, dia pasti masih punya modal. Semangatnya, hidupnya, tubuhnya bisa berjalan, bisa bekerja, dan lain sebagainya. Itulah percaya. Bapak Ibu, kita semua masih hidup dan bernafas. Artinya kita masih punya peluang untuk terus percaya. Saya mengundang Bapak Ibu di dalam segala keadaan Bapak Ibu untuk terus percaya. Saya mengajak kita semua untuk jemaat ini, untuk percaya bahwa gereja ini punya masa depan, bahwa gereja ini akan dipakai Tuhan, bahwa gereja ini akan disertai Tuhan bagaimanapun keadaannya. Masa depan nanti akan menjadi masa depan yang luar biasa kalau kita semua, seluruh jemaat, percaya. Percaya dalam arti kita melakukan secara sungguh-sungguh untuk kebersamaan kita. Apa yang kita punya. Percaya yang berikutnya dan yang terakhir adalah mengerjakan segala sesuatu dengan taat. Saya akan membaca ayat 5 dan ayat 6. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus-menerus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah lagi. Tetapi tidak ada lagi, karena semuanya sudah habis. Menurut Bapak Ibu, apakah mereka pada mulanya ketika mereka mendengar hamba Tuhan itu berkata, kau punya minyak kecil, mintalah tempayan-tempayan, tuangkanlah. Apakah mereka langsung percaya? Menurut
mereka tidak bisa semudah itu percaya. Anak-anaknya mungkin ngomong, "Bu, mana mungkin Bu, nggak bisa Bu, bikin malu saja pinjam-pinjam ini." Tapi mungkin anak yang lain, mungkin ibunya juga terbersih di dalam pikirannya, mana mungkin. Tetapi percaya itu juga berarti taat. Taat mau dilihat dari sisi manapun, dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah, susunan hurufnya tetap terbaca taat. Artinya taat itu tidak bisa dikompromikan. Taat ya taat. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, wanita ini percaya. Pada mulanya dia tuang. Dan ketika tuang, terus enggak mandek, enggak berhenti. Mana lagi, anak-anaknya mulai antusias. Mana lagi, enggak berhenti. Taat. Max Lucado pernah mengatakan seperti ini. Iman itu berarti mengambil resiko. Tuhan menghormati orang-orang yang berani mengambil resiko. Jangan salah pahami ungkapan ini. Ini tidak berarti kita harus memaksakan diri beribadah tanpa hikmat. Mengambil resiko dengan iman dan hikmat itu tidak bisa dibentur-benturkan. Orang beribadah juga harus menggunakan hikmat, menjaga diri dengan baik terlebih dalam kondisi seperti ini. Tetapi pahamilah kalimat yang saya ucapkan, Tuhan menghormati mereka yang memiliki iman sampai mengambil resiko itu, dalam arti seperti wanita ini, seperti Nehemia tadi. Ambillah resiko, jangan menjadi safe player. Majulah terus, taatlah terus. Bisa jadi orang mencemooh, bisa jadi pikiran kita mencemooh kita sendiri. Kita seperti berargumen di pikiran kita. Majulah terus, tetaplah percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita serahkan seluruh kebutuhan kita kepadanya, dan kita yakin bahwa Tuhan sesuai dengan kehendaknya dan waktunya yang sempurna, Dia akan menjawab setiap doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari ini kami bisa bersama-sama beribadah, memuji, menyembah-Mu, dan kami mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami menaikkan semua syafaat kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkenanlah mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak dan waktu-Mu. Bapa, kami saat ini membawa bangsa kami di mana kami berada. Kami memohon supaya perlindungan-Mu terus ada atas bangsa Jerman ini, Tuhan, atas negara ini, Tuhan. Sehingga Tuhan, segala masalah, segala pergumulan, segala tantangan yang dihadapi oleh negara ini akan bisa dihadapi dengan baik. Khususnya dalam hubungannya dengan corona, kami berdoa supaya Tuhan masalah ini bisa tertangani dengan baik dan tidak muncul lagi Tuhan klaster-klaster baru, yang penyebaran baru. Kami berdoa berikan ketaatan kepada semua warga negara, kepada semua orang yang ada di negara ini. Berikan juga hikmat kepada pemerintah di negara ini. Kami juga menaikkan doa yang sama untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan juga akan menolong bangsa kami menghadapi masalah pelik ini. Bapa, kami berdoa buat gereja-gereja-Mu di sana, buat setiap orang percaya di sana, biarlah juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain yang juga menghadapi masalah. Saat ini Bapa, kami berdoa buat Bapak Your Brides yang berulang tahun. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan nyata atas anak-Mu ini. Kami memohon kiranya Tuhan berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita dari hari ke hari akan selalu ada di dalam hidupnya. Kami berdoa buat harapan-harapan, buat doa-doa dan jawaban-jawaban doa yang selama ini dinantikan. Bila Tuhan akan memberikannya kepadanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarganya. Kami berdoa Tuhan memberkatinya dengan melimpah. Kami juga berdoa Tuhan buat Beirut yang saat ini sedang ada di dalam masalah. Kami berdoa bila kiranya Tuhan akan memberkati negara ini. Tuhan akan memulihkan keadaan yang terjadi di sana pasca ledakan besar. Kami berdoa
berdoa, kiranya Tuhan akan memakai bangsa-bangsa, akan memakai lembaga-lembaga bantuan internasional untuk bisa memberikan bantuan yang pasti sangat dibutuhkan. Kami berdoa memohon kiranya belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Kami berdoa buat Dian Perin, Tuhan apapun yang dibutuhkannya saat ini Tuhan, dalam hubungannya dengan belajarnya, kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah kepadanya, Tuhan akan memberikan kemampuan yang dibutuhkannya untuk melakukan apa yang harus dilakukannya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh jemaat Pergi KKI, kiranya Tuhan akan memberkati mereka semua seturut dengan kebutuhan mereka, seturut dengan pergumulan mereka. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya tibalah kita di penghujung ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang kita sudah korbankan baginya. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan dengan puji-pujian yang kita naikkan kepadanya. Dan biarlah firman yang sudah kita dengar akan menjadi pedoman hidup kita selama 1 minggu mendatang, bahkan seterusnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat ibadah kami. Kami mengucap syukur buat apa yang kami lakukan. Terimalah persembahan dan puji-pujian kami. Dan kami berdoa bila firman Tuhan akan selalu memimpin dan menguatkan kami. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.